Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Turuskia, mahasiswa program studi pendidikan profesi angkatan 25, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta. Saya di sini akan menyampaikan materi terkait dengan proses keperawatan pada area keperawatan kritis. Nah, definisi dari proses keperawatan di sini adalah suatu metode yang sistematis dan terorganisasi dalam pemberian asuhan keperawatan yang difokuskan pada reaksi dan respon unik individu pada suatu kelompok atau perorangan terhadap gangguan kesehatan yang dialami, baik secara aktual maupun potensial. Kemudian proses keperawatan di sini dapat digunakan untuk membantu perawat melakukan praktik keperawatan secara sistematis dalam memecahkan masalah keperawatan. Di sini menurut Devswani 2011. Kemudian keperawatan kritis menurut American Association of Critical Care Nurse 2012, yaitu keperawatan kritis adalah keahlian khusus di dalam ilmu keperawatan yang menghadapi secara rinci dengan manusia yang bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Kemudian perawat kritis di sini adalah perawat yang profesional yang secara resmi bertanggung jawab untuk memastikan pasien yang dengan kondisi kritis dan agar keluarga dari pasien dapat menerima kepedulian secara optimal. Kemudian pasien kritis di sini yaitu pasien dengan perburukan kondisi fisiologis ataupun patofisiologis secara cepat yang dapat mengancam kematian. Kemudian pasien di sini pertama kali ditangani yaitu di unit gawat darurat, kemudian akan dipindahkan kepada ruang perawatan intensive care unit. Kemudian tujuan dari proses keperawatan di sini yaitu menurut ACCN 2012, tujuan dari asuhan keperawatan kritis yaitu untuk mempertahankan hidup ataupun maintaining life. Kemudian menurut Mulisin 2011 menjelaskan bahwa penerapan proses keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu sebagai standar pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua yaitu mempraktekkan metode pemecahan masalah dalam praktek keperawatan. Yang ketiga yaitu memperoleh metode yang baku, sistematis, dan rasional. Kemudian yang keempat yaitu memperoleh metode yang dapat digunakan dalam berbagai macam situasi. Kemudian yang kelima yaitu memperoleh hasil keperawatan yang kualitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa proses keperawatan pada area keperawatan kritis. Yang pertama adalah pengkajian. Nah, pengkajian awal di sini yaitu di dalam keperawatan intensif sama dengan pengkajian pada umumnya yang meliputi pendekatan sistem aspek bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Kemudian namun pada kondisi klien yang dengan kondisi kritis yang menggunakan alat-alat bantu mekanik seperti alat bantu nafas, hemodialisa, pengkajian juga diarahkan ke hal-hal yang lebih khusus yakni terkait dengan terapi dan dampak dari penggunaan alat-alat tersebut. Pengkajian airway, breathing, circulation penting halnya untuk diperhatikan pada pasien kritis. Selain itu, pengkajian tingkat kesadaran pasien juga sangat penting karena untuk dilakukan secara berkala mengingat kondisi pasien yang belum stabil. Di sini menurut Romli dan Indrawati 2018. Nah, sedangkan menurut ACCN 2012, pengkajian dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pre-arrival assessment, di mana artinya sebelum pasien akan dikirim, dilakukan pengkajian yang meliputi identitas pasien, diagnosa, tanda vital, alat bantu invasif yang dipakai, modus ventilasi mekanik yang sedang dipakai bila pasien menggunakan ventilator. Kemudian yang kedua yaitu arrival quick check atau pengkajian segera setelah pasien tiba di ICU yang meliputi A, B, C, D, E. Yang pertama yaitu ada airway, breathing, circulation, dan drugs atau obat-obatan yang saat ini dipakai termasuk apakah ada alergi obat ataupun makanan tertentu, dan equipment-nya yaitu dimana adakah alat yang terpasang pada pasien, baik alat bantu nafas ataupun alat lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada comprehensive initial assessment, di mana pengkajian riwayat kesehatan lalu riwayat sosial, riwayat psikososial, dan spiritual, serta pengkajian fisik dari sistem tubuh ataupun sistem neurologi, respirasi, kardiovaskuler, renal, gastrointestinal,
endokrin, hematologik, dan imunologik, serta integumen. Kemudian pengkajian risiko jatuh dan nyeri juga dapat dilakukan pada area kritis. Yang keempat yaitu ada ongoing assessment, di mana artinya yaitu kontinuitas monitoring kondisi pasien setiap 1-2 jam pada saat kritis. Selanjutnya dimonitoring sesuai dengan kondisi pasien. Nah, hal-hal yang dapat dikaji yaitu meliputi hemodinamik, balance cairan, dan alat-alat yang dipakai pada saat masuk ke dalam ruang intensive care unit. Nah, proses yang kedua yaitu ada diagnosa keperawatan, di mana setelah melakukan pengkajian data dikumpulkan, lalu diinterpretasikan, kemudian dianalisis, lalu ditetapkan masalah atau diagnosa keperawatan berdasarkan data yang menyimpang dan keadaan fisiologis dari pasien. Nah, kriteria hasil yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dari tindakan keperawatan yang diformulasikan berdasarkan pada kebutuhan klien yang dapat diukur dan realistis. Nah, contoh diagnosa keperawatan yang sering muncul pada kondisi intensif ataupun kondisi kritis yaitu yang pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif yang biasanya disebabkan oleh sepsis. Yang kedua itu ada gangguan pertukaran gas atau airway obstruction yang bisa disebabkan karena asidosis metabolik respiratory. Kemudian ada pola nafas tidak efektif atau hipoksemia, kemudian gangguan perfusi jaringan yang bisa disebabkan oleh hipoksemia, kemudian ada nyeri akut yang biasanya disebabkan oleh shock neurogenik, kemudian ada gangguan dan integritas kulit atau jaringan yang bisa disebabkan karena sepsis, ada resiko jatuh serta resiko infeksi akibat dari penggunaan alat-alat bantu lainnya. Selanjutnya yaitu ada perencanaan. Nah, perencanaan tindakan keperawatan di sini dibuat apabila diagnosa telah diprioritaskan. Perencanaan tindakan keperawatan mencakup 4 unsur kegiatan. Yang pertama yaitu ada observasi atau monitoring terkait dengan tindakan keperawatan yang mengobservasi tanda-tanda vital klien ataupun respon dari verbal dan nonverbal dari kliennya sendiri. Yang kedua yaitu ada terapi keperawatan yang meliputi tindakan keperawatan, kemudian ada pendidikan kesehatan dan juga tindakan kolaboratif dengan tim kesehatan yang lain. Kemudian pertimbangan lain adalah kemampuan untuk melaksanakan rencana dilihat dari keterampilan perawat, fasilitas, kebijakan, dan standar operasional prosedur. Nah, pertimbangan lain di sini digunakan untuk menunjang dari mencapainya kriteria hasil yang telah ditetapkan. Apabila keterampilan perawat dan fasilitasnya tidak mendukung, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat terrealisasi ataupun tidak realistis. Selanjutnya yaitu ada implementasi. Nah, implementasi di sini yaitu semua tindakan dilakukan dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap klien sesuai dengan rencana tindakan. Hal ini penting untuk mencapai tujuan dari rencana keperawatan. Tindakan keperawatan dapat dalam bentuk observasi, tindakan prosedur tertentu, dan tindakan kolaboratif. Dalam tindakan perlu adanya pengawasan terus-menerus terhadap kondisi klien karena kondisi klien kritis yang sangat tidak stabil dan cepat berubah. Nah, dokumentasikan setiap tindakan yang telah dilakukan sehingga meyakinkan bahwa setiap tindakan telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan standar operasional prosedur. Ini menurut Romli dan Indrawati 2018. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, evaluasi adalah langkah kelima dalam proses keperawatan dan merupakan dasar pertimbangan yang sistematis untuk menilai keberhasilan tindakan keperawatan dan sekaligus dan merupakan alat untuk melakukan pengkajian ulang dalam upaya melakukan modifikasi ataupun revisi diagnosa dan tindakan. Evaluasi dapat dilakukan setiap akhir tindakan pemberian asuhan keperawatan yang disebut sebagai evaluasi proses dan evaluasi hasil yang dilakukan untuk menilai keadaan kesehatan klien selama dan pada akhir perawatan. Kemudian evaluasi dicatat pada lembar perkembangan klien. Di sini menurut Romli dan Indrawati 2018. Kemudian proses berikutnya yaitu ada proses dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini adalah catatan yang berisi data pelaksanaan tindakan keperawatan ataupun
respon klien terhadap tindakan keperawatan sebagai pertanggungjawaban dan pertanggunggughatan terhadap asuhan keperawatan yang dilakukan perawat kepada pasien dari kebijakan. Kemudian, lembar alur merupakan dasar dokumentasi keperawatan kritis. Lembar alur yang dibuat dengan baik dan komprehensif mengkomunikasikan dan mencerminkan standar perawatan populasi pasien utama yang dilayani oleh unit.